Karena dengan strategi yang kita lakukan tepat. Nah, ini perubahan strategi dari konvensional yang kita lakukan. Contohnya salah satu yang fenomenal itu bagaimana kejaksaan menangani perkara tindak pidana korupsi tidak saja memikirkan bagaimana menghukum orangnya, tetapi melakukan penyelamatan kerugian negara dengan melakukan penyitaan dan perampasan. Harapannya bagaimana Kajati dan Kajari ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita beri petunjuk. Atau bahasa sederhananya, dia bisa menjadi pesaing juga lah Gedung Muda dalam hal positif tentunya. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kembali ke podcast Kejaksaan Republik Indonesia atau podcast Kejaksaan RI. Kali ini kita masih mewawancarai narasumber-narasumber yang hebat-hebat di Rakernas tahun 2024 Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, kita akan mewawancari langsung Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Pidana Khusus, Bapak Febri Adriansah. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Siang, Angel. Oh, selamat siang. Harus selamat pagi terus kalau sama Pak Jampitsus kayaknya. Siap. Nah, kira-kira setelah tahun lalu kita udah pernah wawancari Bapak, sekarang kita wawancari lagi Pak. Kira-kira boleh dikasih kepada seluruh Sobat Adiaksa Pak terkait dengan capaian kinerja dari 2023 ke 2024 ini Pak. Ya, jadi capaian kinerja yang kita lakukan, yang jelas semua saya cek di atas target. Pokoknya target 80%, kita bisa 90%. Baik dari target teknis maupun target realisasi anggaran. Tetapi yang paling penting mungkin untuk masyarakat, bahwa capaian-capaian itu kita dapat menyelesaikan beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat, baik dari sisi pelaku, kemudian bisa juga dari sisi kerugian, ini dengan tuntas dan selesai. Contohnya perkara BTS, perkara sawit, nah ini kan semua juga sudah diputus dan alhamdulillah hakim sependapat bahwa ini tindak pidana korupsi juga sudah diputus sebagaimana yang kita inginkan dalam tuntutan. Saya rasa itu untuk capaian-capaiannya ya. Wow. Jadi dari tadi Bapak kan udah jelasin nih Pak, capaian kinerja kejaksaan di khususnya di bidang tindak pidana khusus tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Nah, berbicara tentang capaian kinerja, pasti ada strategi-strategi khusus yang diterapkan dari bidang pidana khusus itu sendiri Pak untuk memenuhi target kinerjanya. Kalau boleh tahu Pak, ada strategi-strategi khusus apa sih Pak yang dimiliki bidang tindak pidana khusus? Ya. Nah, ini ada salah satu capaian yang menonjol, ya, karena dengan strategi yang kita lakukan tepat. Nah, ini perubahan strategi dari konvensional yang kita lakukan. Contohnya salah satu yang fenomenal itu bagaimana kejaksaan menangani perkara tindak pidana korupsi tidak saja memikirkan bagaimana menghukum orangnya, tetapi melakukan penyelamatan kerugian negara dengan melakukan penyitaan dan perampasan. Sehingga ada yang menonjol di tahun 2023 bahwa total PNBP kejaksaan itu sebesar 4,44 triliun. 85,15% itu adalah sumbangan dari bidang pidana khusus dari hasil penyitaan dan perampasan barang-barang. Jadi bayangkan tuh, dari seluruh PNBP Kejaksaan, bidang khusus menyumbang 85,15%. Dan nilainya fantastis, sampai 3,78 triliun. Wah, jadi itu salah satu strategi yang kita terapkan. Jadi ke depan juga kita terus akan menerapkan strategi dengan memilih kasusnya yang berdampak nanti setelah penindakan, ini baik untuk kondisi negara dan bangsa. Contohnya tadi bahwa penyelamatan aset tetap kita kuatkan, ini akan juga
membantu ya pemasukan dari jalur PNBP dari institusi kita. Ya. Ya. Tentunya kita juga tahu sendiri kan Pak, karena kejaksaan ini namanya mulai harum dan terkenal itu dari perkara-perkara khusus juga yang sangat diselesaikan dengan baik, sehingga masyarakat menjadi atensi, oh bahwa kejaksaan memiliki wajah atau marwah kejaksaan menjadi semakin meningkat melalui bidang tindak pidana khusus. Nah Pak, melihat terkait dengan tema Rakernas kali ini ialah meletakkan fondasi transformasi dalam penegakan hukum modern ya Pak, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira selain tadi yang sudah Bapak jelaskan untuk penyelamatan aset, terus habis itu juga kita juga penyelesaian bidang-bidang tindak pidana khusus, ada nggak Pak untuk menuju transformasi penegakan hukum modern ini di bidang pidana khusus di 2024 ada yang mau diterapkan atau strategi khusus yang mau dijalankan untuk penegakan hukum itu sendiri? Dari strategi tadi memilih kasusnya yang tepat, yang kita harapkan dengan kita tindak, kemudian ini ada perubahan sehingga apa yang menjadi hak negara atau perbaikan tata kelolanya menjadi manfaat. Ya. Nah selain itu kita akan masuk lagi nih ke strategi tambahan di 2024 ini. Kita menginginkan nanti ada satu unit atau cara kerja ketika dilakukan penyitaan, ini aset ini akan dikelola oleh unit khusus sehingga tidak ada penurunan nilai, bahkan ini bisa dirawat dengan baik. Nah kemudian yang kedua, kita juga berpikir nanti bagaimana setelah kita tindak, contohnya seperti yang telah kita lakukan itu di perkara sawit. Nah setelah kita tindak kemudian diperbaiki tata kelolanya. Nah ini kita juga sedang akan masuk di perkara-perkara seperti itu. Nah progresnya nanti di 2024 ini kita akan memikirkan bagaimana ada nanti unit khusus atau satgas di kejaksaan yang bisa memperbaiki prosedur ke dalam prosedur modern seperti yang tadi transformasi. Contohnya digitalize sebuah prosedur ketika orang berurusan itu bisa lebih cepat dan sifatnya transparan. Nah itu ya kira-kira yang akan kita terapkan di 2024. Wah luar biasa sekali. Jadi banyak nih Pak strategi-strategi kedepannya yang akan diterapkan bidang pidana khusus. Nah terkait strategi penanganan perkaranya sendiri gimana nih Pak? Ada strategi khusus juga nggak? Nah ini yang kita dorong Timonef strategi khusus ini supaya ada penguatan penindakan ini tidak dilakukan di tingkat pusat saja, Gedung Bundar. Tapi kita dorong nih Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri untuk bisa terus melakukan bagaimana yang dilakukan oleh pusat, gitu Mega. Wah luar biasa. Jadi kayaknya nih dalam menghadapi 2045 ke depannya nanti banyak strategi-strategi yang akan ditimbulkan dari bidang tindak pidana khusus sendiri ya Pak? Wah kita optimis lah. Wah. Tentunya 2045 ini ya kita juga memikirkan bagaimana di 2030 ada bonus demografi, tentu kita ada persiapan untuk menciptakan kader-kader yang khususnya memang di kejaksaan harus semakin baik. Ya kader-kader di bawah kita. Menciptakan kader-kader yang lebih baik. Lebih baik. Itu ada ini ya nggak Pak? Ada syarat-syaratnya nggak Pak? Mungkin jadi notes buat para insan adiaksa yang mau masuk ke bidang pidana khusus mungkin Pak? Tentunya di kita memang ada seleksi, contoh di Satgas itu ada seleksi bagaimana kriteria yang bisa kita terima di Gedung Bundar. Dan saat ini juga yang ada di Satgas saya lihat juga jaksanya juga bagus-bagus. Kita lihat dari kualitas intelektualnya, kemudian dari sifat, karakter, integritas juga cukup oke lah sekarang. Nah ini yang akan kita nanti tempatkan di bidang-bidang khusus di daerah. Yang kita harapkan dia bisa membawa ilmunya, membawa cara penyelesaian penanganan perkara untuk bisa diterapkan di daerah. Dari situ. Keren banget. Ya benar banget Pak. Jadi benar-benar imbang antara peningkatan sumber daya manusianya itu sendiri sama program-program yang Bapak terapkan untuk di 2020. Contohnya ada kita melakukan pendidikan sekarang auditor, ya, dengan dibantu dengan lembaga donor. Nah ini bisa berjalan. Yang kita harapkan ke depan nanti membantu nanti lembaga-lembaga auditor seperti BKP, BPK. Ini kan selalu menjadi masalah kekurangan.
Nah, dengan kita mensertifikasi tenaga kita yang ada di kejaksaan, wah ini bisa membantu nih. Belum lagi mengenai audit forensik juga kita didik. Dan ke depan mudah-mudahan akan kita berikan pendidikan-pendidikan kekhususan bagi teman-teman jaksa yang junior ini, seperti Mega, Angel, Ini supaya makin smart. Wah iya, ini menjadi menarik Pak, karena ada salah satu teman Mega Pak, dia bertugas kebetulan di bawah Bapak di bidang tindak pidana khusus, dia auditor juga. Nah sekarang ini kayaknya peningkatan SDM di bidang tindak pidana khusus ini memang sangat sedang gencar ya Pak, karena dia juga kemarin baru selesai sertifikasi seperti itu ya Pak ya. Nah kalau sudah sertifikasi berarti dia dilibatkan nanti di penyidikan tuh. Kemudian dia kita tempa mentalnya, penampilannya, cara berpikir untuk bisa jadi ahli di persidangan. Nah ini bisa menggantikan auditor yang di BPKP. Oke, jadi memaksimalkan potensi SDM yang ada di kejaksaan. Wah makin keren. Jadi kejaksaan kedepannya makin keren juga ya Pak. Kita beri fasilitas, jadi tidak saja jaksa. Contohnya tata usaha juga kita berikan tempat tinggal, mes, sehingga mereka dapat konsentrasi untuk belajar dan mengembangkan talentanya. Itu. Jadi bisa Sobat Adiaksa lihat sendiri bahwa prestasi-prestasi yang sering kita lihat di TV-TV, di berita-berita terkait kejaksaan khususnya di bidang tindak pidana khusus, itu sudah disaksikan sendiri oleh teman-teman bahwa Bapak Jampitsus pun menjelaskan bahwa itu hasil dari penguatan sumber daya manusianya itu sendiri, bukan hanya di kota tapi di daerah-daerah juga ya Pak, dengan Satgas tergabung. Nah mungkin terakhir Pak, harapannya untuk program kerja di 2024, tadi kan Bapak udah memaparkan, harapannya ke depan bisa seperti apa untuk insan Adiaksa di seluruh Indonesia? Tinggal satu harapan saya, karena belum juga kita bisa puas di 2023. Harapannya bagaimana Kajati dan Kajari ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita beri petunjuk. Atau bahasa sederhananya, dia bisa menjadi pesaing juga lah Gedung Bundar dalam hal positif tentunya, berprestasi, berkinerja dengan baik. Kita tunggu para Kajati dan Kajari ini bisa melakukan pencegahan, penindakan di perkara-perkara tindak pidana korupsi, sehingga dia ditempatkan akan banyak manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sana. Itu harapannya. Oke? Ya. Sebelum ditutup, cobain dulu Pak kopinya. Jadi di podcast Kejaksaan RI kita ada namanya Puspenkum Cafe. Oh ini ya, Iya Puspenkum Pak, Cafe. ini kopinya kopi khusus Pak. Kafenya namanya Cafe Bijaksana, punyanya Puspenkum, Bijaksana. Oh, Jadi iya. tengah-tengah nama Bijaksana ini ada selipan kata jaksa. Oh iya. Gitu. Pantes nih kok rasanya kayak kopi Bali nih. Kenapa Pak? Mana Itu semacam kode alam sepertinya. Mau dijelasin lagi apa nggak usah Pak? Kodenya aja ya. Bali ya? Iya, Gak usah cocok nih. di-spill ya, segitu aja ya. Enak, Gimana Pak? mantap. Mantap. Terima kasih. Ya. Makin betah kan Pak podcastnya? Ya, dengan begitu Sobat Adiaksa, maka demikianlah podcast kita bersama Bapak Jampitsus. Jangan lewatkan, masih banyak narasumber yang lain bisa disaksikan. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk ngobrol sama kita dan Mega. sampai ketemu lagi Di di kesempatan podcast lainnya. Kejaksaan RI berikutnya. Terima kasih.